Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat kembali menerima laporan orang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Kita ngobrol, saya lihat ke atas. Itu ada salah satu jendela terbuka. Jadi posisi makhluknya tuh kayak yang ngeliatin kita berdua. Gini. Oke. Tapi gini. Tapi ini tangannya nih udah biru-biru. Api, kayak ada gemercik api biru-biru. Adalah kita foto-foto juga ada gitu ya. Itu kita lagi ngobrol tuh, bau bangkai kecium di sebelah kiri saya tuh. Bukan saya aja ternyata yang nyium, yang dua perempuan ini nyium, sama Cynthia nyium. Bau bangkai nggak? Bau. Ntar hilang lagi bangkainya tuh, kayak melayang-layang gitu. Pergi lagi. Itu bau bangkai nyengat banget, kayak daging kebakar juga ada. Di sebelah tempat ruang pintu darurat nih, yang mobil keluar juga ada lagi gini. Terus di jendela-jendela atas juga ada yang gini. Itu suara masih terus ada, pendengaran kita ya. Masih ada orang ngobrol, ada orang kayak suara-suara lagu-lagu tuh ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng Goyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang yang lagi rame nih di sosial media, di berita manapun. Kebakaran di daerah Jakarta Barat, Grogol. Oke, langsung aja kita sapa Kang Sogi. Halo, assalamualaikum Kang Sogi. Waalaikumsalam. Wih, mantap. Kang Sogi, gimana kabar Kang Sogi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kang Sogi lagi sibuk apa nih? Sekarang saya sibuknya bikin konten kadang-kadang gitu. Terus ya ada kontrakan lah di Bandung. Wih, nice. Kadang syuting film juga gitu. Oh, sempet itu juga ya? Ya figuran-figuran. Okay. Kadang sih jarang banget. Tapi di horor juga? Enggak, jadi lebih ke film-film drama gitu. Pantes ya, kayak gak asing banget ya sama Kang Sogi nih, kayak ngeliat di mana gitu ya kan. Kang Sogi nih bisa diceritain dikit gak nih kegiatan konten kreator itu yang kayak gimana nih? Kegiatan konten kreatornya tuh jadi kita lebih ke penelusuran. Oh, horor juga itu ya? Oh, Gitu. horor. Jadi saya tuh kan lulus SMA lulus SMA ke Bandung. Oke. Sampai 19 tahun. Bulan Juli 2024 ke Jakarta. Ketemu Cynthia, istri saya nih. Iya, oke. Terus kita menikah. Waktu kita kenalan tuh dia ini sama-sama menyukai dunia horor. Ke dunia horor, terus dia pernah podcast, saya pernah punya masa lalu mempelajari ilmu kebal, terus memiliki ilmu turunan juga, ya kan? Belajar ilmu kebatinan lah, dan sebagainya gitu ya. Terus kita ini berdua lagi foto-foto, belum tercetus ide ya. Kita ini berdua lagi foto-foto. Kita berdua nih lagi di stasiun Tebet. Kebetulan saya lagi nganterin dia ke Depok pulang. Itu di tangannya dia tuh di sini ada tangan 2. Hah? Itu ada penampakannya. 2. Kita berdua nih. Di tangan di perut Cynthia tuh ada tangan 2 di sini. Oke, peluk gitu. Iya. Terus di Bandung saya iseng-iseng lagi moto. Itu saya dapat kepala buntung. Ya, ini sejarah mau penelusuran ya. Terus pada saat saya foto Cynthia tuh lagi iseng-iseng di depan Villa Depok Berdarah yang biasa sering jadi tumbal dulu. Banyak orang meninggal di situ. Iya. Pernah ditelusuri sama Sarah Wijayanto juga. Itu Cynthia ada ininya di bawah bagian matanya tuh hitam. Before after nggak ada. Gitu. Jadi 2 kali foto
yang keduanya nggak ada, bersih, nggak ada hitamnya, kayak ditempelin gitu. Oke, Terus kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita didukung deh sama goib, harus kembali lagi ke dunia goib lagi gitu. Oke. Dari situlah tercetus kita membuat konten penelusuran. Gitu. Udah berapa lama nih penelusuran? Setahun sih. Oh, udah setahunan. Iya, setahun. Berarti di tempat-tempat horor di daerah Jakarta aja nih. Jakarta, Bandung pernah sih kita ngelewatin makam Cina gitu sama belakang Lapas Sukamiskin. Nyobain gitu sambil lewat kita videoin. Nah, kali ini Kang Shogi mau cerita pengalaman horornya pas ngebahas ini kayak apa Kang? Glodok kemarin ya? Glodok kemarin ya. Masih hangat banget nih. Itu bisa di-spill dikit nggak ke teman-teman podcast di rumah nih? Jadi niat saya tuh pada saat tanggal 15 Januari pukul 21.30 itu ada berita kebakaran. Saya lihat di medsos gitu kan. Kok ini apa? Api sangat besar sekali gitu kan. Saya tuh ngajak Cynthia ke sana, tapi badan kayak berat tuh. Kayak apa? Kondisi tuh memang lagi ada hujan juga kan. Akhirnya di hari setelah itu ya di hari ke-7 ya kalau nggak salah. Hari ke-7 kita ke situ kan. 15 kita ke situ. Kita niatnya sih memang pengen ngelihat aja sih. Lihat aja. Pengen lihat hasil kebakarannya tuh ya. Soalnya kayak yang hati pengen terketuk terus. Pengen ke situ. Nggak tahu kenapa. Oke, kalau gitu ditahan nih Kang Shogi biar teman-teman podcast pada penasaran ya kan. Oke, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Kang Shogi share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung DM aja Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Jadi hari ke-7 tuh akhirnya saya menyempatkan untuk ke Glodok. Itu kita ambil di malam ya. Sekitar jam 10-an lah. 10-an. Itu kita berangkat dari rumah sampai perjalanan sampai di sana jam 11 malam. Itu kita mau masuk ke situ dalam perjalanan tuh memang jarak 3 kilo itu kecium kayak bau apa namanya? Kebakar gitu. Kayak bau kebakar gitu. Sampai saya kan naik motor cerita sama Cynthia kayak bau kebakarnya. Iya. Udah mau nyampe itu jarak 3 kilo. Akhirnya saya parkir kan motor di apa? Jadi ini kan Glodok Mall ya kan. Ini depannya. Nah, saya tuh lewat pinggirnya tuh. Yang banyak warung-warung. Di situ ada petugas security yang pakai baju hitam-hitam tuh kayak biru dongker lah, safari gitu ya. Biru dongker. Ada yang ngopi di situ kan, ada istirahat mungkin jam istirahat mereka gitu. Ya, akhirnya saya mau masuk juga agak takut juga nih. Iya, lagi rame kan? Iya, lagi rame. Akhirnya saya memutuskan untuk di situ saya minum kopi dulu lah gitu biar tenang, ngopi terus sama beli kacang gitu. Berdua. Ada juga cewek udah nyampe situ, dia mau masuk juga, ternyata 2 orang. Itu konten kreator juga? Bukan konten kreator. Jadi dia kayak karyawan swasta lah gitu. Cuman pengen ngelihat aja, saya menyampaikan doa. Kita di situ minum kopi, makan kacang, terus saya ngeliat gedung ya. Dari kejauhan aja nih udah kerasa nih kayak kesedihan gitu. Kita berdua deh ngerasain kesedihan gitu. Terus saya nanyakan ke orang warung kan, Pak boleh masuk nggak? Boleh. Dari kemarin juga banyak kok yang datang. Oh gitu Pak, iya.
Tapi jangan terlalu ini aja sih, vulgar lah gitu. Baik Pak, siap. Terus Cynthia kenalan itu kan sama cewek 2 orang. Kebetulan dia orang Lampung tapi ngekosnya deket situ. Di Jakarta Utara. Kenalan, akhirnya kita masuk berempat. Kita telusurin tuh lumayan kan, jaraknya tuh agak lumayan, berapa kilo lah, 2 sekilo lah ada. Dari depan dia? Dari pinggir kita. Oh ya, dari pinggir gedung tuh. Itu kita ngelewatin pintu parkir tuh yang kayak palet parking tuh. Kalau mobil gini kan suka ada gininya tuh, kayak batang besinya. Kita lewat situ. Udah pas menuju ke gedung ke gedung itu ada banyak kumpulan orang di situ, nggak pakai seragam. Penjaga gedung. Dari mana nih, saya ditanya gitu kan. Yang pertama ditanya yang 2 dulu tuh, yang di depan. Yang cewek. Kita mau lihat aja sih Pak, mau ikut bantu doain. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan bikin video ya, jangan bikin konten karena ini privasi ya. Nggak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada melewati pembatas kuning. Garis polisi itu ya? Iya, karena kalian lihat kan bangunannya tuh, itu banyak puing-puing besi itu masih bergelantungan di pinggiran. Yang tempat di crown-nya itu, tiara itu masih banyak besi-besi. Kalau misalnya ada yang lewat situ ketiban, takutnya gitu. Yang posisi kan kebakar, kehujanan, kepanasan, kehujanan lagi kan lapuk kan gitu. Terus akhirnya iya Pak, kita akan menuruti aturan gitu. Akhirnya kita jalan tuh sangat ngelewatin pinggiran ruko bank. Karena ruko bank tuh kan ada penutupnya tuh. Dia nggak berani keluar dari ruko ini. Ini kan gedungnya nih. Ini bank. Ini kayak ruko gitulah. Ini nih ada penutupnya. Jadi kalau misalnya ketimpa juga nggak kena karena ada penutup bank ini. Kita harus lihat pinggir. Saya ambilnya yang arah belakang, samping tapi belakangnya tuh, sisi yang menuju ke belakangnya tuh. Kita lihat, itu jarak kita sama gedung itu lumayan sih dekat ya, tapi rada berjarak gitu. Untuk menghindari itu ada garis polis lain juga kan yang kuning. Kita lihat di situ. Itu kita belum ke pojok ya, masih di pinggir gedung tapi rada ke tengah gitu. Pinggir gedung. Itu dengar suara kayak gemercik air. Nggak berhenti-berhenti. Kayak pipa bocor gitu ya? Kayak pipa bocor. Kayak hujan gitu. Padahal kondisi cuma gerimis tipis gitu. Gerimis. Ini air apa ya? Saya masih belum tahu kan. Ini air apa ya? Itu posisi lantai 9, lantai 8, lantai 7 tuh kayak udah hitam gitu. Ke bawahnya tuh putih kan. Bersih. Ambil itulah foto video tapi jangan terlalu vulgar kan. Saya foto video gitu kan, sambil Cynthia juga ngomong kan, perkenalan diri gitu. Kita lagi di ini nih di Glodok Plaza nih. Itu kita matiin lagi kan, suka ada motor lewat tuh kan, petugas. Nah ini gedung nih kan, kita menuju ke sini lewat bank nih. Nah kita ngiterin ke sini ya. Ini di sini ada polisi 2 orang, petugas damkar 2 orang, jaga malam. Di sini ada security, ada nongkrong pojok tuh. Ada yang ngopi, ada yang bertugas turun moto gitu kan, memastikan bahwa bangunan aman gitu. Itu kita ngobrol sama Cynthia. Yang 2 lagi juga memisahkan diri kan. Yang 1 lagi masih agak ke sini, kita ke tengahan gitu. Ini gedungnya posisinya sampai ke sana nih. Ini juga masih bisa nih, nanti kita dari pinggir tengah bisa ke sini nih. Kita lagi di tengah ngobrol ya. Kita ngobrol, saya lihat ke atas. Itu ada salah satu jendela terbuka.
Jadi posisi makhluknya tuh kayak yang ngeliatin kita berdua. Gini. Oke. Tapi gini. Tapi ini tangannya nih udah biru-biru. Api, kayak ada gemercik api biru-biru. Oke, di kompor gas gitu biru gitu. Iya, kayak apinya tuh udah tahap level tinggi gitu. Udah ke biru-biru gitu. Gini aja. Yang anehnya, saya mau ngambil gambar tuh berat banget. Gak kepikiran. Saya cuman sebatas ngomong, lihat tuh. Ada di jendela, ada yang nongol kepala. Tapi nyala, anehnya biru-biru. Birunya tuh kelap-kelip gitu. Ini listrik bukan kan? Tapi kok nyala kelap-kelip gitu, aneh. Ini demi Allah ya, apa yang saya lihat tuh kelap-kelip gitu biru. Cynthia juga agak ketakutan juga gitu kan. Takutan. Terus dia juga, saya berdua dengar suara orang aktivitas. Kayak ada orang kerja. Kayak ada orang ngobrol lah gitu, laki perempuan tuh. Jadi gimana kabarnya ini? Itu nggak berhenti-berhenti. Karena kan saya kesitunya malam. Jadi kalau malam itu dikosongkan, nggak boleh ada petugas ataupun yang masuk. Karena menghindari kegelapan dan keruntuhan itu kan. Jadi kalau proses evakuasi itu jam 9 pagi ke jam 9 malam biasanya udah nggak boleh diinin lagi dari atas jam itu. Nah itu apa namanya, ada suara orang ngobrol nggak berhenti suara air ngucur gitu kayak hujan di dalamnya, kayak rame gitu ya. Saya videoin juga kok kayak yang ada suara gemuruh gitu. Saya dengerin videonya. Terus ada suara orang nangis. Tapi hilang lagi. Hilang lagi kan. Kurang lebih kita 1 jam tuh di tengah tuh. Emang agak ada nyamuk juga sih. Agak nyamuk. Pindah yuk ke pinggir. Yang 2 teman saya tuh udah duluan ternyata. Ngelewatin belakang kita. Dia berdiri tuh di pojok gedung belakang tuh. Tempat evakuasi basement. Jadi korban yang kebakar tuh keluar di situ tuh, mobil tuh ngebut yang nyelamatin diri di tempat keluarnya di situ. Akhirnya kita nyamperin teman kita nih yang 2 orang yang kenalan di situ. Ngobrol gitu kan. Tinggalnya di sini juga ya. Orang mana? Orang Lampung katanya. Tinggalnya di mana? Ngekos di sini Jakarta Utara. Oh ya. Ya kita sih di sini apa? Pengen bantu doain aja kata dia gitu. Iya ya, saya juga, saya bilang gitu. Kita tuh ngobrol ya. Duduk dulu nih kita berempat nih, ngobrol. Adalah kita foto-foto juga ada gitu ya. Tuh kita lagi ngobrol tuh, bau bangkai kecium di sebelah kiri saya tuh. Bukan saya aja ternyata yang nyium. Yang 2 perempuan ini nyium. Sama Cynthia nyium. Bau bangkai nggak? Bau. Ntar hilang lagi bangkainya tuh. Kayak melayang-layang gitu. Pergi lagi. Itu bau bangkainya nyengat banget. Kayak daging kebo juga ada gitu. Ya kita masing-masing manjatkan doa aja kan, apa, ngirim ilausun ruhi untuk para arwah korban ya kan, yang kebakaran. Karena setelah saya lihat-lihat dari sekeliling gedung, ini sepertinya gedung tuh masih ada korban nih. Oke. Saya merasa kayak masih apa, perasaan itu, insting saya tuh kayak merasa ada korban. Kadang bau mawar. Terus
ada orang ngejerit gitu. Ada itu kedengeran, ada orang ngobrol ngejerit, ada orang apa namanya minta tolong tuh ada kedengeran, karena kan sunyi kan malam. Tapi kita ngebahas di situ, mereka tuh merasain merinding juga. Merinding saya juga kak. Foto-foto yuk foto-foto ya. Pas bagian Cynthia foto di depan basement itu. Cerep satu, cerep dua keceklekan. Yang ketiga ceklekan juga. Ceklekan yang keberapa kali tuh di titik perut Cynthia ada cahaya biru. Ini demi Allah ya, cahaya biru. Tempat keluar basement sampingnya tuh ada 1, 2, jadi total ada 3 titik biru. Jadi si cahaya itu kayak menunjukkan ada sosok di situ. Jadi di cahaya birunya itu tuh di pinggiran lensa tuh ada merah tuh di cahaya birunya tuh. Kayak ada auranya gitu. Itu ada fotonya. Saya sama teman-teman kaget ngeliatnya gitu. Yang ini nggak ada ya. Padahal tuh handphone iPhone. Kita sambil ditawarin ngerokok juga kan saya. Ngerokok kak, ya, sama yang teman satu, boleh lah. Karena kan saya agak mual ya, ngerasain mual, bau bangke. Itu nggak berhenti buat ngilangin rasa enak saya. Kita lagi ngobrol. Itu kita di situ tuh ibaratnya udah kayak nginep dari jam 11 malam sampai di atas jam 12 tuh. Jadi kayak nginep 1 hari aja gitu, ngelewatin hari kan. Saya liatin gedung tuh dari kejauhan ya, kayak ada yang gini cewek. Nyuruh saya masuk. Manggil ya. Tapi posisi saya nggak bisa masuk gitu. Saya merasa minta maaf aja sama sosok itu kan. Jadi tidak ada hak untuk diwajibkan untuk masuk ke sana gitu, kecuali petugas gitu, hanya damkar dan petugas kepolisian masuk ke sana. Di sebelah tempat ruang pintu darurat nih, yang mobil keluar juga ada lagi gini. Terus di jendela-jendela atas juga ada yang gini. Itu suara masih terus ada, pendengaran kita ya. Masih ada orang ngobrol, ada orang kayak suara-suara lagu-lagu tuh ada. Ada saya kayak musik gitu ada di gedung itu. Akhirnya kita ngobrol. Itu setiap saya ceritain tuh mereka merinding, mereka juga merasa merinding mereka juga. Saya bilang gini, ini jenazah belum beres menurut saya, karena masih banyak yang minta tolong. Hampir sejam setengah lah kita ngobrol di situ ya, hampir mau 2 jam ngobrol di situ. Akhirnya ada petugas security juga bolak-balik gitu kan. Ada juga yang kayak mengamati kita gitu, ngambil gambar nggak gitu. Ya kita mah pinter-pinter kita ya, foto video termasukin lagi. Pas terakhir tuh ada salah satu petugas penjaga gedung gitu duduk di tengah dekat kita. Saya tanya, Bang, masih masih proses pencarian evakuasi ya? Masih ada. Berarti benar nih, dari apa yang saya lihat tuh, ada yang ngelambai-lambai gitu, ada. Cynthia juga lihat. Kayak ada putih-putih tuh di jendela-jendela itu tuh ada tuh, yang gerak-gerak tuh. Pokoknya pergerakan makhluk tuh ada, itu kerasa banget. Energinya mereka berdua itu merasakan energi adanya tuh. Yang teman saya kenal itu ngerasain juga. Oh, dia ngerasain juga. Terus karena kita nggak enak kan, ada yang duduk di tengah gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk, tadinya tuh mau pulang.
kayaknya kita pulang aja yuk, udah lama juga di sini kan. Iya, soalnya bau bangkai juga nggak hilang-hilang dari tadi ada terus. Iya, dia deket banget sama kita, yuk. Saya udah nanya kan ke petugas yang penjaga gedungnya, evakuasi masih terus dilakukan karena jasad yang ditemukan tuh ada yang belum utuh. Itu kondisinya dari 14 orang yang hilang pada saat itu baru 8 kabar terakhir ya. 8 yang ditemukan. Update hari kedua, hari ketiga tuh ya. Sinisnya saya udah nggak tahu deh tuh. Hari ketujuhnya. Oh gitu ya Bang. Ya intinya sih dia memberitahu gitu kalau misalnya jam pagi-pagi itu udah mulai ada lagi nih evakuasi nih. Petugas-petugas masuk. Makasih Bang ya. Ya akhirnya saya pamit dulu ya Bang. Ya makasih infonya ya. Akhirnya yang 2 tuh duluan kan. 2 duluan, saya berdua sama Cynthia tuh. Jadi 2 pasang tapi dia udah duluan. Saya mau ngambil video di pinggir bank. Tepatnya tuh di depannya bank inilah apa namanya? Depannya banget gedung yang kebakar itu tuh. Yang bundaran itu ya? Bundaran itu. Cynthia udah agak kesinian nih. Itu posisi nggak ada yang lari. Nggak ada yang lari. Saya video ya. Barusan ada yang teriak ya. Set agak lama gitu ya. Udah saya close kan. Karena Cynthia udah ngasih kode petugas gedung tuh ada yang udah nyamperin kita. Ini jarak petugas gedung tuh sebelah sana. Ini saya sebelah sini nih, ini Cynthia. Yang 2 udah ke sana. Udah duluan. Akhirnya saya beres. Yang 2 itu lagi ditanya-tanya. Kamu kayaknya berdua orang bisa ya? Bisa apa ya Bang? Indigo? Enggak, saya emang nggak bisa. Kamu tuh bisa katanya. Cuman kamu tuh karena ini aja, takut katanya. Pancing-pancing gitu. Enggak Bang, saya duluan ya. Akhirnya yang 2 itu duluan ya. Pulang. Tinggal Cynthia sama saya. Cynthia tuh nunggu saya di lorong gedung di sini. Ini saya sendiri di sini nih ngambil gambar nih. Ini bank nih, ini samping bank. Ini kan ada gini tuh perbatasan. Cynthia di sini, ini saya di sini. Saya ngambil gambar sendiri, nggak ada orang, sepi. Di pinggir ATM lah, di pinggir ATM itu. Udah beres, akhirnya saya jalan kan bareng berdua. Cynthia agak lebih depan. Saya dicegat sama petugas gedung, yang penjaga itu. Nah, kamu berdua orang bisa ya digituin ya? Enggak, biasa aja saya bilang gitu kan. Kayaknya nih kalian berdua indigo nih, dipancing-pancing gitu. Enggak, saya nggak merasa indigo Pak. Saya bilang. Tapi kalau misalnya saya ikut mendoakan kan nggak apa-apa Bang. Gitu. Ya. Saya punya insting untuk apa namanya? Membantu evakuasi kan nggak ada salahnya ya. Kalau di saat itu saya lagi diberikan petunjuk sama Allah untuk menemukan korban gitu kan. Ya kenapa saya enggak gitu, saya infoin gitu. Coba udah berapa jenazah yang sudah dievakuasi, dites. Waduh, saya nggak tahu bakal dites begini ya. Saya amati gedung di ruang tengah. Oh ini 4 Pak. Sana berapa? Sana 2, saya bilang gitu. Yang sana saya mau nyebutin yang karaoke-nya. Udah, kamu lolos. Orang itu ngelapor ke atasannya lagi.
Jadi kayak polis berpakaian preman gitu. Apa profesinya dia penjaga gedung? Kalau saya tanya sih bilangnya penjaga gedung gitu. Tapi cepak-cepaknya kayak polis. Sampai dia tuh cerita jasad itu untuk menentukan DNA, dia tahu bukan dari potongan badan, tapi dari gigi. Oh iya. Rahang gigi gitu bisa ditentukan DNA bahwa jenazah ini siapa tuh dari gigi. Sampai dia tahu ke arah sana kan. Ngobrol duduk sini, dikasih minum. Aqua segini tapi masih disegel. Saya masih dikasih duduk. Bagus kamu, insting kamu. Kalau indigo saya nggak percaya sama indigo. Indigo mah kadang-kadang kan orang menilai A, ada yang menilai B, ada yang menilai C gitu. Pandangan indigo beda-beda. Saya menyebut kamu tuh insting man kata dia gitu. Atasannya ngomong gitu katanya. Saya tanya, Bapak ini dari petugas damkar apa polisi ya? Saya penjaga gedung, dia bilang gitu. Oh ya penjaga gedung ya Pak ya. Kamu belajar gitu-gituan dari kapan? Oh enggak, saya nggak belajar Pak. Mungkin saya hanya kalau keturunan ada gitu kan ya. Dulu pernah lah SMP belajar, tapi udah lama divakumkan gitu kan. Tapi kan memang Allah ngizinin saya kan pada saat itu diizinkan gitu untuk menembus itu gitu. Tidak menutup kemungkinan ya polisi butuh kamu gitu. Wah, kaget saya. Iya. Jadi saksi dong Pak. Bukan saksi, jadi membantu evakuasi aja. Tinggal berapa. Saya liatin lagi gedung kan. Coba Bapak cari antara di lorong lantai 7 dan 8. Saya bilang gitu ya. Oke, makasih infonya ya. Nanti saya sampaikan ke petugas evakuasi. Dia bilang gitu. Ada rasa apa aja di sana? Saya merasakan ini Pak. Ada suara berisik gitu ya. Kayak ada aktivitas orang ngobrol. Kayak ada aktivitas orang nangis, minta tolong. Ada suara cewek, cowok lebih dominannya suara cewek. Cewek. Oh gitu ya. Bau daging kebakar, kadang-kadang bau mawar. Tapi bau mawar itu sebentar ada hilang. Bentar ada hilang. Itu cuma beberapa kali sih, yang paling jarang itu. Sebetulnya tuh bau mawar itu seperti apa ya? Jasad yang udah ditemukan tapi udah didoakan. Kalau yang kebakar itu jasad yang belum ditemukan tapi masih penasaran di sana. Oh gitu. Banyak yang minta tolong Pak, saya bilang gitu ya. Melambaikan tangan, gini-gini. Saya bilang. Asal kamu tahu aja ya. Anak buah saya juga pernah ngalamin horor di sini. Banyak. Oh gitu. Iya. Ada yang cerita nyamperin saya nih. Dua orang. Ceritain tentang horornya dia. Kalau mau tahu ya Pak, sebelum 3 hari kejadian kebakaran, di ruang kasir tuh ada yang suara nangis sampai 3 kali. Dia bilang begitu. Pasti hari ketiganya tuh benar kebakaran. Jadi kasih tahu sebelumnya gitu. Berarti ya. Terus ada yang lihat sosok pocong kuntilanak di glodok itu. Di ruangan itu tuh karaoke diskotik itu. Ini tuh kebakar udah yang ketiga kalinya. Udah 3 kali. Kerusuhan Mei 98, glodok ini parah dibakar sama massa. Yang periode kedua itu zamannya masih Crown. Oh iya. Ditutup sama Pergub. Zaman gubernur tuh. Pak Anies Baswedan. Karena ada keterlibatan narkoba. Ada kebakaran juga. Ganti nama jadi Tiara. Tiara ini yang baru ini kebakar lagi. Sebelum saya ke sana, saya ngelihat channel YouTube Ganjil. Ada beberapa indigo yang bilang bahwa yang pemilik dari Crown ini seperti ada perjanjian dengan sekte iblis. Jadi setiap tahun itu minta tumbal.
Itu versi ganjil. Versi ganjil ya, paranormal ganjil. Dari hal itu saya jadi pengen ke sana juga kan. Pengen tahu langsung gitu. Kita ngobrol tuh lama tuh. Mau sampai 3 jam juga dia lainin sampai subuh ibaratnya gitu. Itu kita ngobrol juga tuh. Saya lagi video aja tuh yang di daerah Lorong Danamon. Itu kedengaran suara ngejerit. Ini kayak ada orang suara ngejerit ya. Saya nanya ke Cynthia kan, Cynthia diri di lorong ini, tapi saya tahu gitu, saya ada ke belakang. Iya, dia juga kedengeran gitu. Itu masih minta tolong. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, pamitan. Saya di jalan kepikiran kan, waduh, kalau polisi sampai minta saya untuk menjadi tim evakuasi nih, pakai insting, kepikiran juga gitu kan. Apa lah? Kan kayak jadi kayak Om Hao. Om Hao kan dipakai sama kepolisian kan. Nah, tapi saya nggak pernah bermimpi seperti itu gitu. Memang pada saat itu memang sedang dikasih Allah mungkin petunjuknya. Kita pulang perjalanan nih, naik motor. Tangan Cynthia tuh berat. Kerasa berat. Saya juga kerasa berat sih badan. Tapi lebih berat si Cynthia. Tangannya pegel, tangan sebelah kanan itu. Sepanjang perjalanan tuh masih kecium bau bangke. Bau daging kebakar. Kita berdua ngobrol ya. Ini ngikut apa gimana ya? Gitu kita baca-baca aja yuk, baca-baca sepanjang jalan tuh. Baca doa. Pas sampai rumah, kita tuh kan beli makan ya. Beli makan. Lihat hasil foto video. Cynthia nunjukin nih, aku ada titik biru di sini. Yang tadi itu. Oh iya benar. Pas video saya cek. Setelah saya ngomong ada suara orang jerit, itu ada sepatu suara high heels lari. Kayak seolah-olah tuh dia dari seberang gedung lari ke arah gedung gitu. Mungkin kayak lagi keluar dulu gitu. Balik lagi kayak posisi itu kayak masih panik gitu, soalnya masih kebakaran gitu. Entah itu arwahnya itu masih nyamperin yang masih di situ gitu. Ada langkahnya di video itu. Bunyinya tek 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 tek. Barusan ada yang teriak ya. Barusan ada yang teriak kayak. Demi Allah nih. Saya pengen nanya ke Cynthia, kamu lari? Orang nggak ada yang lari, kata dia gitu. Saya kan nungguin kamu di samping lorong. Dan saya juga nggak pakai sepatu, dia pakai sendal. Sendal yang kayak buat apa sih? Kondangan gitulah gitu. Tapi ini langkahnya begini, tak 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 tak, tak gitu. Petugas damkar nggak mungkin. Petugas penjaga gedung juga nggak mungkin. Mereka lagi santai pakai sendal jepit. Gak ada yang lari. Posisi saya juga ingat gitu. Saya coba upload kan di TikTok, di IG. Saya nggak tahu tuh. Tembus di 111.000. Banyak nonton. Itu komen udah banyak tuh. Saya kaget di situ kan, udah banyak-banyak macam-macam netizen tuh udah komen segala macam. Waduh, saya bilang kok sampai viral begini gitu kan. Saya di situ cuma ngasih keterangan kan apa yang saya alami, terus kita panjatkan untuk doa-doa untuk para korban kan gitu kan. Al-Fatihah untuk para korban, semoga korban-korban itu segera ditemukan lah gitu, berharap kita tuh begitu. Viral gitu. Sampai sekarang pun ini masih terus bertambah nih. Nonton komen-komen tuh. Akhirnya pas besoknya itu benar berita TV One ditemukan 2 jenazah tuh di lorong antara lantai 7 dan 8 tuh sebanyak 2 orang dengan kondisi tidak utuh, jadi udah kepotong-potong begitu.
mungkin apa yang saya sampaikan sama penjaga gedung disampaikan lagi ke tim evakuasi. Iya. Tembus ke TV One. Jadi saya alhamdulillah lagi ikut membantu gitu kan dari sisa korban itu. Itu malam sebelum temu berita itu masih mimpi saya. Didatengin mimpi. Apa tuh? Jadi minta tolong agar tubuh utuhnya dia tuh segera ditemuin. Ada yang masih belum ditemukan jasadnya. Yang hilang tuh masih 14. Total yang ditemukan tuh baru 12. Oh, hilang 14. Yang hilang 14. Akhirnya saya panjatkan doa di situ kan, kirim Fatihah untuk para korban, saya sholat Isya. Akhirnya udah dari situ kita menjalani aktivitas seperti biasa, langsung kayak saya ke Potka hari ini. Wih, nice. Gitu. Nah, tapi itu maksudnya kalau kayak cium-cium bau bangkai atau bau gosong itu Kang Sogi doang apa orang sekitar di situ semua bisa nyium secara berempat semua nyium. Jadi bukan bau secara indigo atau goib ya. Iya, maksud saya itu. Kecium. Emang santernya dari situ. Itu kayak makhluk tuh nyamperin kita gitu dari atas tuh turun gitu. Diri di sebelah kita, kadang di depan gitu. Pindah-pindah, bangkainya nggak jauh. Bangkainya nyengat banget. Termasuk kalau kayak yang manggil-manggil gitu, orang itu mah orang biasa mah nggak bisa ngeliat kan maksudnya kan. Kalau saya lihat. Iya, maksudnya buat khusus Kang Sogi aja gitu. Iya, kalau yang orang awam mah kagak kan. Berdua ini dia ngerasain merinding. Merinding aja. Saya cerita dia juga merinding, takut. Dia karena dia ngerasain takut gitu. Dia percaya gitu. Kan dia ngerasain gitu. Terus dia ngejelasin nih, kita ini kan duduk di seberang basement. Dia kan saksi, membicarakan tentang saksi gitu. Jadi itu mobil tuh ada di saat kebakaran lagi gede tuh ada satu mobil tuh yang keluar dari basement itu tuh. Kebut. Untung aja dia selamat tuh. Atau orang pakai mobil. Ada yang selamat di saat lagi itunya Jadi itu tuh kebakaran sampai sekarang penyebabnya belum bisa ditemui. Iya, benar. Jadi lebih ke intinya tuh itu area diskotik lantai 7 pakai peredam. Peredam diskotiknya itu menggunakan bahan glass wall yang mudah kebakar. Oh, iya. Jadi itu api itu merembet cepat dari lantai 7 ke lantai 8. Lantai 9 orang-orang yang paling atas itu udah terevakuasi 9 orang tuh di lantai 9. Itu ya. Lantai 8, lantai 7 banyak yang ketimpa-timpa besi-besi itu. Potong-potong. Ada yang korban. Yang ditemuin total 12 kan dari 14 yang hilang. Berarti emang kesulitannya itu evakuasi ya emang besi baja ya. Iya, itunya ya puing-puing itu yang bikin. Terus penjaga gedung bercerita. Oke. Bahwa ini tuh kebakaran yang ketiga kalinya, Pak. Dari kerusuhan 98. Yang keduanya zaman Kron sampai ditutup sama keputusan Pergub karena ada kasus narkoba ya kan. Yang ketiga Tiara ini. 3 kalinya dibangun lagi, kebakar, dibangun lagi. Gitu. Saya sempat banyak konten kreator yang datang ke sana nggak sih, Kang? Katanya sih sebelum-sebelumnya gua tuh udah mulai rame itu. Cuman di wartawan aja disuruh pulang. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Sampai wartawan tuh nyamar jadi damkar. Oh gitu? Iya. Sampai ada yang jadi damkar dari situ kan yang nangis-nangis tuh TV One yang cewek. Terus dibuka kan nangis tuh dia ikut terharu. Oh. Itu dihujat sama netizen juga. Gitu. Itu diomongin juga sama ini sampai penjaga gedung, saya nggak mau tahu mau kalian wartawan kayak mau kalian konten kreator, mau kalian followernya jumlahnya gede, nggak boleh bikin video di sini. Gitu. Iya sih yang privasi karena belum yang ketemu kan. Iya. Nah, kalau dari sisi indigonya nih, insting Kang Sogi gimana tuh? Bisa diceritain nggak nih? Kalau saya merasa bukan indigo lah gitu, tapi insting lah ya. Insting ya. Pada saat
1 Januari 2025 itu saya ngerasain banyak hal-hal yang membuat badan saya tuh capek, lemes, berat. Oh gitu. Sampai pada akhirnya saya ngomong ke Cynthia, ini kayaknya tahun 2025 tahun gelap. Tahun gelap tuh di mana nanti seperti banyak musibah. Rakyat masih banyak yang susah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Karena koruptor, orang-orang jahat itu masih egois, masih pada belum tobat, saya bilang gitu ya. Saya tercetus itu. Saya nanya ke Cynthia kan, menurut kamu apa tahun 2025? Tahun api, kata Cynthia gitu. Tahun api. Saya gelap, dia api. Bertolak belakang ya. Los Angeles berarti. Iya. Itu belum kejadian Los Angeles. Oh, belum kejadian. Next dari insting kita berdua, Los Angeles kebakaran. Itu besok-besoknya nggak salah. Kebakaran. Saya update status itu di story IG, masih ada jejaknya. Tahun 2025 adalah insting saya tahun yang gelap menurut saya gitu kan. Jika jalur kreativitas saya tertutup, ya kan, saya akan menggunakan jalur pertobatan melalui dakwah. Udah, pikiran saya gitu aja, lebih mendekati pada Allah. Bertobat di tahun ini, gitu. Lebih ke arah ini aja, jalan yang lurus gitu. Ini Los Angeles, ini ada kata-kata saya, insting saya pada saat tanggal 1 Januari 2025. Nggak lama, Mangga 2 kebakar, Kemayoran, terus itu Glodok. Iya, banyak ya kebakarannya akhir-akhir ini ya. Iya, saya nggak lihat apa-apa. Apa yang saya rasakan itulah yang terjadi. Gitu. Berarti dari awal pergantian tahun udah ngerasa ada yang aneh, berat banget. Beda banget awalnya. Berarti Kang Sogi ini bisa ngerasain sesuatu sebelum ada kejadian. Iya, kejadian gitu. Cuman masih ambigu gitu. Iya, takutnya kan salah ngomong juga. Saya juga nggak mau dibilang dukun, nggak mau dibilang orang sakti juga enggak gitu. Apa yang saya rasakin tuh kental banget gitu. Hal itu gitu. Musibah tuh bakal banyak terjadi dan rezeki orang-orang itu masih banyak yang susah gitu. Karena di sekeliling kita banyak di negara kita ini masih banyak orang-orang berdosa gitu. Pejabat-pejabat koruptor. Itu sebelum kejadian kebakaran Los Angeles. Gitu. Dan terbukti banyak kejadian kebakaran di Jakarta sendiri. Iya. Malah bercanda lagi yang penjaga gedung. Makanya Pak Rano Karno yang wakil gubernur jangan bilang menyala abangku. Malah menyala terus tuh Jakarta. Malah menyerempet ke sana kan. Itu jokes aja sih kan. Saya bilang, iya kenapa nggak ini ya, berkah Jakartaku atau kaya raya Jakartaku. Itu kayak mereka gitu. Gitu. Nah, kalau sekarang ini ada firasat atau ada yang dirasa nggak nih buat ke depannya? Masih. Masih. Jadi musibah itu masih menyelimuti kita gitu. Kita tetap berjaga-jaga aja. Mendekatkan diri pada Allah. Karena kan kita nggak tahu ya usia kita. Iya sih. Kapan kita panjang, kapan kita mati. Itu aja sih intinya. Kita membawa kematian itu ketika kita lagi di jalan Allah apa tidak gitu. Oke. Kang Sogi, terakhir nih ada pesan dan kesan kan nih buat teman-teman podcast di rumah. Pesan saya kalau misalnya kita udah punya istri gitu, sayangilah istri gitu. Jangan membohongi istri, terus datang ke tempat-tempat itu tuh buat ngebohongin istri gitu. Jangan gitu. Tempat-tempat kita kan berarti kita udah dikasih rezeki lebih nih. Ya bahagiain aja istri gitu. Betul. Gitu. Jadi karena kita berada tuh kita nggak tahu nih kita mati di mana gitu kan, kena musibah apa kita kan nggak pernah tahu. Iya sih. Itu aja sih.
Oke, makasih banget buat Kang Sogi udah mau share pengalaman horornya di podcast channel. Nanti kapan-kapan kita boleh lah telusur Siap. bareng. Oke. Siap. Ya, semoga kedepannya channelnya makin sukses, berkembang. Kang Soginya juga sehat sama Kak Cynthia. Siap. Oke, terima kasih juga buat teman-teman podcast di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau menyaksikan via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di podcast channel. Oke, Kang Sogi, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua Kang Sogi dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.